Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan semua tamu undangan yang ada. Barangkali ada kesediaan untuk kita sama-sama di pantai untuk membuang tali-tali ikatan motif ke laut. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya sapaan dan sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh kepada PLT Camat Alor Barat Laut. Kepada Bapak disilakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Alor, Bapak Ketua DPR bersama dengan anggota, Bapak Kapolres, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Alor, yang kami hormati Direktur PT Propan. Ya, ini kita salah sebut, ada polisi di sini. Ya, PT Propan, dan juga Ketua Yayasan Umat Nusantara. Bapak Ibu Saudara sekalian, pimpinan OPD Provinsi, pimpinan OPD Kabupaten, dan seluruh rombongan yang hadir dalam kegiatan Festival Tenun Ikat Desa Ternate bersama dengan launching Desa Warna-Warni. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, inilah kami di Kecamatan Alor Barat Laut, 18 desa, 1 kelurahan. Kami di Kecamatan Alor Barat Laut ada desa yang di pulau, ada 3 desa di pulau, ada 3 desa di gunung, dan ada yang di pesisir. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan kegiatan hari ini, atas nama pemerintah Kecamatan Alor Barat Laut dan seluruh warga masyarakat Kecamatan Alor Barat Laut, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas luangan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir, mengikuti, menikmati, dan kami sangat berharap ada belanja juga di Ternate ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih Bapak Wakil Gubernur. Kemarin sudah cek kami punya jalan Sebanjar Kokan. Ya, kami sangat-sangat berharap tidak saja 2 kilo lebih, tetapi di bagian sebelah sedikit ada pasar yang setiap hari Sabtu, Pasar Baulang, dan
itu bisa lanjut sampai ke Kokar. Memang pembangunan bertahap, tapi kami sangat berharap. Juga Bapak Direktur dari Propan, kami berharap ini tahap kedua untuk mewarnai kampung kami ini. Diharapkan bisa pada tahap-tahap tahun depan sehingga kami melihat ini kampung dari ujung sampai ujung berwarna-warni. Terima kasih Bapak. Juga bersama dengan Yayasan Uma Nusantara, kami berterima kasih dan kami juga sangat-sangat berharap agar rencana-rencana tahun ke depan dapat dilaksanakan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir permohonan maaf dari kami apabila mulai dari penerimaan sampai sebentar kita akan kembali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mohon itu dimaafkan. Mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Cendrawasih Burung Irian, sekian dan terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Direktur PT Propan Raya ICJ kepada Ya, selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati. Shalom. Ya, terutama Pak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ya. Jadi sudah sempat ketemu di hotel. Ada Pak Bupati dan Pak Wakil juga. Ada dari Pak DPRD juga ya. Lalu Kapolres, kemudian ya pemuka-pemuka di sini yang saya mungkin tidak sebutkan satu persatu. Tadi juga Pak PLT Camat ya, dan jajarannya semua di sini. Saya Yone Manto, mewakili manajemen PT Propan Raya, mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami, terutama awalnya saya diajak oleh Pak Yori Antar, founder Yayasan Uma Nusantara ya, karena beliaulah semua motornya, otaknya nih. Saya hanya mendukung saja. Saya juga tadi baru berangkat jam 2 pagi, misi rada ngantuk-ngantuk, tapi sampai sini kepanasan malah segar kelihatannya. Setelah makan ikan mungkin ya, ikan live fish, bukan fresh fish, live fish, langsung ditangkap kan. Jadi Propan memang perusahaan fokusnya di bidang cat dan kimia bangunan. Dan kami perusahaan asli Indonesia, sejak berdiri tahun 79 ya. Kami selain kami memang mendirikan industri cat untuk mensuplai kebutuhan cat di seluruh Indonesia ya, furniture, interior, bangunan, juga kapal ya. Kami punya misi. Jadi di dalam misi Propan itu ada tercantum. Yang pertama tentu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan pemakai untuk putu-putu kami. Yang kedua adalah membangun kemitraan, karena pasti tidak mungkin tanpa mitra ya. Salah satu mitranya ya para arsitek kayak Pak Yori, kemudian juga ya kontraktor, lalu toko-toko, distributor ya, penyalur ya. Tapi ada 3 misi yang lain. Yang pertama adalah kami peduli terhadap lingkungan. Lingkungan itu bagi kami ada lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Nah, founder kami terutama sangat concern di sini. Salah satunya adalah di dalam bicara budaya itu adalah kami, ya lagi-lagi Pak Yori Antar itu yang mengajak kami mendukung pelestarian atau pengembangan yang namanya arsitektur yang mengangkat budaya lokal yang disebut arsitektur Nusantara. Makanya namanya Yayasan Uma Nusantara ya. Jadi salah satu wujudnya adalah kami menyelenggarakan sayembara desain yang kami tujukan kepada para mahasiswa awalnya, lalu kepada arsitek muda, dan kemudian ya arsitek yang profesional juga. Nah, salah satu
sayembara yang melibatkan hampir seluruh biro arsitek profesional yang top-top di seluruh Indonesia adalah sayembara desain Bandar Udara Mali di Alor NTT ini di tahun 2015-2016. Itu sayembaranya Propanraya yang mensponsori atas inisiatif Pak Yoriantar dan kawan-kawan, dan Pak Yoriantar sendiri tentunya adalah sebagai Ketua Dewan Juri sayembara desain Bandar Udara Nusantara. Bersama Pak Yori kami sempat 8 kali berturut-turut mengadakan sayembara dengan berbagai tema, tapi yang paling keren sayembara ini karena dibangun. Kalau yang lainnya gagasan-gagasan, ide-ide kreatif ya. Dan sayang memang pada waktu itu 2016 di awardingkan, lalu dibangun, mungkin selesainya 2019 ya Pak Yori kurang lebih, lalu kan COVID tahun depannya, jadi seperti beritanya sempat hilang, itu bandara nggak tahu keberadaannya, tidak pernah orang tahu. Tetapi 2 tahun lalu saya diajak Pak Yori ke sini mengadakan upacara 17 Agustus. Saya ikut hadir, kemudian juga ke Umapura juga, lalu bicara-bicara, akhirnya timbullah ide bagaimana membuat Pulau Umapura menjadi jalur tenun dunia bahkan ya. Ada jalur dunia, jalur rempah, ini nih jalur tenun nanti. Ada istilah baru nih Pak Yori. Dan ini sudah tahap 2 ya Pak Samad ya, sudah tahap 2, diharapkan ada tahap-tahap berikutnya sampai seluruhnya. Kami berkomitmen sampai seluruhnya harus jadi bisa. Ya, tentu dalam perjalanan tidak mudah, ada masalah cuaca, masalah tentu ya komunikasi, ya sempat ada hambatan-hambatan dan keterlambatan dari tim kami juga. Kalau ada kekurangan-kekurangan, mohon ya dibukakan pintu maaf ya, kalau ada kekurangan kita saling memberitahu. Lalu Pak Yori tanya itu berapa lama itu catnya? 5 tahun itu sih tahan itu. 5 tahun bukan berarti 5 tahun kemudian rusak, tapi mulai pudar-pudar ya, lalu dicat lagi. Kurang lebih itu yang kami lakukan. Baik ya, jadi hari ini saya jujur tadi sampai airport ngantuk-ngantuk, tapi sekarang tiba-tiba segar. Nggak tahu nanti malam teler. Tapi yang penting pokoknya sampai acara selesai, sampai nanti malam segar dulu lah ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Intinya saya ikut sukacita acara hari ini. Tidak sangka ya meriah sekali. Ini kalau saya diberikan satu lagi, ini tambah berat ini badan saya. Luar biasa ini. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar acara hari ini sampai nanti selesai, sampai nanti malam. Ya, Tuhan akan memberkati kita semua untuk tujuan yang baik, dan semoga bisa sampai nanti harapan Pak Camat dan teman-teman di sini bisa terwujud, selesai seluruh rumah menjadi jalur tenun dunia. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, terima kasih. Baik. Selanjutnya sambutan akan oleh Ketua Yayasan Uma Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya melanjutkan tadi kata sambutan dari Direktur Propan Pak Yuwono. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas Festival Funomova. Ya. Ini sangat meriah dan saya senang sekali di sini bisa bertemu dengan Pak Wakil Gubernur NTT, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak-Bapak semuanya. Jadi memang tahun 2000 berapa itu 2015 ya Pak Yuwono ya, sayembara Bandara Mali Alor. Kebetulan kami cukup dekat dengan Menteri Perhubungan pada saat itu, Bapak Yonan. Saya minta Pak Yonan, saya bandara di Indonesia ini kok semuanya dibuat dari kaca, pakai aluminium, padahal kita kaya dengan material alam. Coba kasih saya bandara buat disayembarakan. Pak Yonan bilang, waduh nanti kalau sayembaranya pakai tema arsitektur Nusantara itu nanti isinya ukiran semua, ngerawatnya bagaimana? Ya sudah, saya minta bandara tidak kelas 1, tidak kelas 2, kelas 3. Kelas 3 itu adalah bandara di pelosok-pelosok. Dia tunjuk ada 7. Saya pilih yang Alor. Jadi memang Alor memanggil.
Alor memanggil, sudah lama Alor memanggil, 2 tahun yang lalu kami bersama didukung sepenuhnya oleh Yayasan Tirto Utomo, kita membangun 5 rumah adat di Desa Takpala dan 1 rumah tenun di Maritain, ya. Dan di sini ada sahabat saya, Umbu Ignas, dia yang mengawali saya untuk membuat jalur tenun Sumba. Itu adalah jalur pemberdayaan khususnya buat ibu-ibu penenun. Jadi Sumba tidak hanya dikenal dengan pasola, dengan rumah adatnya, tapi kami sudah membuat 10 rumah adat, tapi juga justru itu adalah rumah tenun. Dan di situ adalah pemberdayaan ibu-ibu. Sekarang bukan ibu-ibu yang susah payah mencari pembeli, tapi pembeli yang mencari ibu-ibu. Karena rumahnya sudah rumah tenun semua. Dan kami juga teringat dengan Kampung Umapura. Kami sudah datang mungkin ketiga kalinya dari sayembara bandara juga kan sudah disurvei ke sini. Dan pada saat itu kami melihat, wah ini tenun-tenun luar biasa. Rumahnya dan sebagian sudah dicat, bagaimana kita menjadikan kampung ini menjadi kampung warna-warni yang satu-satunya di dunia. Kenapa? Karena ini bukan sekedar ngecat rumah, ya. Kalau di Italia ada, Brasil juga ada, di Bandung ada, di Malang ada, Jawa Timur ada. Tapi hanya sekedar dicat. Ini tidak mengecat rumah, ini menenun rumah. Menenun rumah, menangkap jiwa rumah Alor, khususnya di Umapura. Sehingga setiap motif ini adalah motif kesayangan ibu-ibu semua. Dari motifnya orang langsung, dari kainnya langsung orang tahu, oh ini dari rumah ini dan sebagainya. Ya, itu akan kita branding menjadi satu-satunya keunikan di dunia. Dan sebetulnya kedatangan kami ini juga sudah diketahui oleh Kementerian Pariwisata. Dan juga sudah diketahui oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahkan mereka sudah siap hadir. Karena suatu hal gunung meletus, akhirnya mereka nyangkut di Flores. Tapi Ibu Veronica Tan sebagai Wakil Menteri sudah berjanji akan datang kembali bulan depan. Akan datang kembali dan akan menepati janjinya untuk membangun programnya adalah RBI, Ruang Bersama Indonesia. Itu dikhususkan untuk pemberdayaan ibu-ibu, untuk anak-anak, bisa menjadi ruang koperasi, bisa menjadi ruang pemberdayaan, dan juga tentunya fasilitas wisata berupa pusat informasi pariwisata di kampung ini. Dan juga untuk fasilitas lainnya ada MCK, ada toilet bersih dan sebagainya. Kita harus sambut program itu. Karena ini program dari pusat, ini program dari pusat, dan kita berhasil menarik perhatian itu. Dan nantinya kalau dari pusat, akhirnya tiap tahun kita kemari ya. Yang tahun depan program itu kami berharap sudah jadi, dicat juga sama Propan, dan rumah-rumah ini dicat. Kalau perlu kita cat semua, kapal-kapalnya kita juga begitu ya. Kenapa? Ini tugas kami buka jalan. Setelah buka jalan, biasanya pemerintah pusat akan terjun masuk gitu. Tapi yang penting kita kerjasama, bergotong royong bersama masyarakat secara bottom up. Kita semua adalah manusia Indonesia, manusia outdoor, bukan manusia 4 musim ya. Yang orientasinya di dalam rumah, kita manusia outdoor, kita di ruang terbuka seperti ini, itu adalah menghasilkan manusia sosial. Manusia sosial adalah manusia gotong royong. Kekuatan kita ada di gotong royong. Saya rasa itu saja harapan saya. Dan kalau tahun kemarin ya kita sudah launching buku Jalur Tenun Sumba. Jalur Tenun Sumba itu bulan lalu Pak Umbu itu bagi ke semua menteri, bahkan sudah dikasih bukunya. Jadi NTT akan menjadi surga wisata ya, tidak hanya keindahan alamnya, tapi tradisi budayanya, underwaternya, lautnya, dan juga tenun. Di Flores itu setiap tempat tenunnya beda-beda, di Sumba juga, di Alor juga. Tadi saya lihat ada berapa suku tadi ya, 8 suku ya, tadi saya minta teksnya juga itu ya. Tapi juga kita juga melestarikan tradisi dan budaya, itulah yang kita miliki.
Dan kita berharap nanti 3 tahun kemudian kita akan meluncing jalur tenun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita akan sampaikan, kita akan branding, inilah jalur budaya Indonesia yang akan berhadapan dengan, kalau kita tahu kan saat ini di luar negeri, kita tahu jalur tenun sutra, itu jalur dagang Cina. Kita nggak bisa berhadapan dengan jalur dagangnya Cina. Terus ada jalur rempah. Gara-gara Banda kita dijajah. Jalur rempah adalah jalur kolonial. Biasanya itu Barat yang maunya perang terus, ngebom terus. Terus Indonesia berhadapan dengan apa? Dengan 2 kekuatan itu. Kita punya jalur budaya yang akan menjadi inspirasi dunia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Bupati Alor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia, salam taramidi tominuku, salam budaya. Baik, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Ibu, Bapak Wakil Bupati Alor bersama Ibu, para pimpinan OPD tingkat provinsi yang berkenan hadir, Bapak Kadis Perindak, Bapak Kadis PMD, Bapak Kadis Pariwisata, Bapak Kaban Asip. Ya. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Alor bersama Ketua DPRD berkesempatan hadir, Forkopimda, Pak Kapolres, Pak dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, yang kami hormati Direktur Propan, yang kami hormati Bapak Yori Antar, seorang arsitek Nusantara tapi punya kepedulian terhadap pelestarian budaya, bersama Bapak Umbu, para pimpinan OPD tingkat Kabupaten Alor, Bapak PLT Camat, Bapak Kepala Desa, para kepala suku, masyarakat Pulau Buaya masyarakat Umapura, seterusnya yang kami banggakan. Baik, pada kesempatan ini tentu kami pemerintah daerah menyampaikan wasiat dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat ide gagasan yang begitu brilian untuk bisa menciptakan kegiatan ini yang kali ini pada tahun yang keempat. Ada banyak hal yang kita temukan ketika kita melakukan kegiatan ini, kegiatan festival tenun ikat Funo Mova. Saya merasa begini, saya baru jadi bupati 3 tahun dan pada tahun yang keempat kita ada di kesempatan ini. Ide gagasan untuk melestarikan budaya, membuat kegiatan ini itu suatu ide yang sangat baik. Dan itu biasanya mahal, dan sampai bisa jalan dengan baik itu suatu hal yang perlu kita beri apresiasi. Bapak Ibu sekalian, tenun ikat di wilayah ini, di Umapura dan umumnya Alor, merupakan warisan budaya, kearifan lokal yang ada dan kita pertahankan sampai dengan saat ini. Ketika ibu-ibu menuangkan ide gagasan motifnya di helai-helai benang, seutas benang yang dibuat menjadi kain tenun, kain sarung, gitu, tenun ikat, itu memang sangat mahal. Gitu. Ide itu yang menjadi hal yang perlu kita sama-sama beri apresiasi untuk itu. Untuk itu maka tentu pemerintah menyampaikan penghargaan dan apresiat. Mari kita lestarikan, kita pertahankan, kita tingkatkan, kita wariskan kepada anak cucu kita. Karena ini merupakan identitas wilayah, identitas daerah. Dan juga menjadi kekuatan ekonomi bagi kita. Jadi tidak hanya sekedar warisan budaya, tapi bagaimana peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan ekonomi masyarakat, juga pada kegiatan pariwisata. Untuk itu maka tentunya semua yang dilakukan ini mempunyai manfaat, punya faedah yang cukup baik
dan kami berterima kasih pada kesempatan ini hadir Bapak Wakil Gubernur bersama Ibu, Bapak Pimpinan OPD tingkat provinsi, dan semua kita yang hadir kesempatan ini. Tentu mari kita berdoa untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang tua kita di tempat ini, mari kita dukung, dan ini harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Saya sangat berterima kasih sebagai pemerintah daerah, bupati, dan semua jajaran pemerintah daerah ini memberi provisiat, dan kita harapkan kegiatan ini pada tahun depan kita akan buat lebih baik lagi. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Propan, sekiranya kampung Umapura ini dia akan lebih bersinar lagi setelah semua rumah kita cat gitu. Jadi untuk itu maka tentu pemerintah desa, pemerintah kecamatan ini merupakan suatu media sarana bagi kita untuk kita terikat hubungan kekerabatan sosial di daerah ini. Kita lebih bersatu lagi, kita lebih mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita, dan kita teruskan kepada anak cucu kita. Untuk itu maka tidak hanya orang-orang tua, tetapi juga kepada generasi-generasi muda kami inginkan untuk belajar juga untuk bagaimana menenun, sehingga tenun ini tidak hanya sebagai dari sisi ekonomi, tetapi dia juga merupakan identitas kita sebagai orang Alor. Itu yang mungkin perlu saya pada kesempatan ini. Kita akan mendengar arahan lebih lanjut dari Pak Wakil Gubernur, dan harapan kami kita tidak hanya seremonial buat kegiatan seperti ini, tapi dia punya manfaat lebih. Bagaimana kita merekatkan hubungan sosial, bagaimana kita mempertahankan warisan, kita melestarikan budaya, kearifan lokal yang kita miliki sebagai identitas daerah di tempat ini. Lebih kurangnya saya menyampaikan mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat siang untuk kita semua. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka dengan resmi Festival Funo Mova yang keempat dan launching rumah warna-warni. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Karena tadi semua yang sudah disebutkan, jadi saya tidak usah ulangi satu-satu lagi ya. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Senang saya bisa berdiri di sini untuk yang kedua kali. Ya. Tahun lalu saya datang kira-kira bulan April, Bapak Sulaiman, bulan April ya. Bulan April pertama menghadiri syukuran kemenangan dari Bapak Sulaiman, sekaligus mensosialisasikan diri, mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2030. Betul? Ada yang masih ingat? Tapi dalam perjalanannya jadi wakil gubernur tidak apa-apa. Itu sudah kehendak Tuhan. Nah, ternyata kedatangan saya waktu itu menimbulkan kesan yang mendalam kepada warga Ternate. Betul? Betul apa? Betul karena ini saya mau sebutkan ya. Hasil Pilkada 2025 ya, itu Ternate ini menyumbang 90% suara untuk Melki Doni. 90% ya. Jadi sangat tinggi. Ternate 3 TPS, Ternate Selatan 3 TPS, semuanya di atas 90%. Karena itu saya dan juga Pak Melki sebagai gubernur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari
Bapak, Mama, saudara sekalian pada pilkada yang lalu. Kemudian saya kemarin menghadiri 2 hari lalu menghadiri festival Olah Mangsari di Pulau Pura. Ya. Rencananya hari ini pulang, tetapi tiba-tiba waktu itu ada menyampaikan ada lagi festival di Pulau Ternate. Saya belum dapat undangan waktu itu, tapi karena bilang ada festival dari Pulau Ternate, saya bilang oke, saya akan hadir di Pulau Ternate sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak, Mama, dan saudara-saudari sekalian pada pilkada yang lalu. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, saya dari Pemprov didampingi oleh ini Bapak ini, ada yang kenal Bapak yang ganteng ini? Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Ada yang kenal? Waktu jadi penjabat ada pernah datang ke sini? Ada apa tidak? Ya, ini Bapak Zoni Set Living sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ya, dulu menjabat sebagai penjabat Bupati Alor. Jadi putra pantar sejati. Nah, di sebelahnya ini juga tidak kalah hebat ini, ya kan? Ini adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset, ya. Dulu namanya Kepala Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Jadi semua harta kekayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada di tangan bayi tua ini. Kalau dia mau seok-seok sedikit pasti bisa ini. Bapak Alexon Lumba, Putra Pura. Ya. Kemudian ini pejabat Kepala Bidang Promosi Pariwisata, ya, dari Dinas Pariwisata Provinsi NTT, Bapak Alfons Arakiang, ya, Alfons Arakiang, orang Adonara, ya. Kemudian yang terakhir adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini sangat berperan dalam bagaimana kita memberdayakan semua potensi-potensi di desa-desa. Bapak Victor Manek, orang Malaka. Kemudian saya juga didampingi oleh istri saya tercinta yang cantik, coba berdiri dulu. Cantik tapi Bu Ceri. Tahu Bu Ceri? Bule cat sendiri. Dia rambut bule cat sendiri. Ada juga Ibu Wakil Bupati. Berdiri dulu, kasih tunjuk muka dulu. Nah, ada Ibu Ketua DPRD. Ya. Ya, kalau bapak-bapaknya sudah tidak usah diperkenalkan lagi kan? Ya. Jadi festival-festival ini adalah suatu event yang sangat bagus. Suatu event di mana kita memelihara, merawat dan meneruskan, ya, cara hidup, meneruskan kebiasaan-kebiasaan hidup dari leluhur kita, nenek moyang kita, ya, secara turun-temurun. Nah, itulah dinamakan budaya itu, ya, kebiasaan-kebiasaan hidup yang dibuat oleh nenek moyang kita, ya, dengan menggunakan akal, ya, ide, gagasan, karya, kemudian kita teruskan, kita pelihara. Ini juga menjadi satu identitas dari kita. Jadi kalau orang bilang Pulau Ternate, ya kan, orang langsung ingat festival Funomova, ya. Festival Funomova. Dari mana Pulau Ternate? Oh, itu festival Funomova yang hebat, luar biasa, ya. Itu jadi identitas kita.
Kemudian juga berguna bagi kita untuk membuat suasana hidup kita itu lebih ceria, lebih bahagia. Ya. Karena dengan festival ini berbagai macam kegiatan kita lakukan. Ya, tadi ritual di dalam, ritual di laut, ada fashion show dari anak-anak kita yang luar biasa. Nanti kita akan saksikan bagaimana membuat kain tenun, ya, luar biasa, karya dari wanita-wanita hebat kain tenun ini. Ya, Pak Direktur, Pak Yori, ya, tadi kita ngobrol-ngobrol. Anda berdua ini kan itu arsitek-arsitek hebat. Ya, sekarang saya tanya, kalau saya kasih itu alat tenun, langsung bikin kain tenun bisa apa tidak? Tidak bisa, ya. Tapi mama-mama kita jago-jago. Itu, ya, itu satu bukan cuma karya tapi satu kecerdasan, ya, intelektual yang sangat tinggi. Tidak pakai gambar, tidak pakai apa, tapi mereka bisa langsung mengerjakan dengan satu tingkat presisi yang tinggi, warna-warni yang luar biasa. Pokoknya ya hebatlah mama-mama kita itu. Kemudian kita juga memperkuat hubungan sosial, ya, dengan adanya festival ini kita bertemu sehingga hubungan sosial kita semakin kuat, ya. Dan tentu saja UMKM kita juga ini hidup, ya, sehingga semua yang ada di sini, saya harap terutama yang dari luar Pulau Ternate ini semuanya harus belanja di sini. Apa yang akan dijajakan oleh masyarakat sini. Setuju semua? Setuju? Belanja berapa kira-kira satu orang habis di sini? Kira-kira berapa? Pokoknya semua jualan habis, ya? Ya, semua jualan habis. Ya, baik. Bapak-bapak sekalian, saya waktu hari ini apa? Jumat, Kamis habis acara di Pura, naik kapal pulang. Ada orang bule ngobrol-ngobrol. Saya bilang, bagaimana kesan Anda tentang Alor? Dia bilang, Alor yang luar biasa, indah luar biasa. Rupanya sambil ngobrol tuh saya direkam. Ya, kita ngobrol sepanjang perjalanan. Dia bilang, saya sudah kemana-mana, tapi ini tempat yang paling indah. Udah, kemarin saya menyelam, ya, dengan beberapa orang bule, ya, dan didampingi juga dengan penyelam handal kita, Mansur dan Ibu Clarissa. Ya. Di kapal juga sebelum menyelam kita ngobrol-ngobrol. Ya. Mereka bilang mereka sudah kemana-mana, tapi Alor ini adalah surga yang tersembunyi. Indah luar biasa. Tepuk tangan untuk pemberian Tuhan bagi kita. Kemudian kita nyelam. Pertama di spot Babilonia namanya, di mana itu, ya? Dekat-dekat sini. Ya. Menyelam lebih kurang 40 menit, 30 apa lebih, di kedalaman 10 sampai 15 meter. Karena saya sudah lama tidak nyelam, jadi saya tidak mau dalam-dalam. Harus dibiasakan kembali. Saya bilang cukup 10 sampai 15. Waduh, indahnya luar biasa, ya. Saya sudah nyelam di Raja Ampat, sudah nyelam juga di Bunaken, sudah nyelam di Labuan Bajo, ya. Tapi ini memang punya keindahan yang luar biasa di Alor ini. Dan itu ada di seputaran kita. Ada di seputaran Pulau Ternate, seputaran Pulau Pura, seputaran Pulau Buaya. Ya. Seputaran Pulau Buaya. Ada di situ semua. Ya, termasuk di Kepa. Ya. Karena itu pertama kita harus berbangga atas karunia Tuhan ini. Yang kedua,
kita harus merawat, menjaga, memelihara ya, titipan Tuhan. Ini titipan Tuhan yang untuk kita jaga, kita pelihara. Kalau kita bilang titipan nenek moyang, kita bisa rusak. Tapi kalau titipan Tuhan, berani merusak? Berani? Berani merusak titipan Tuhan? Tidak tuh. Nah, jadi ini titipan Tuhan. Harus kita jaga, kita rawat. Jaga kebersihannya. Ya. Jangan buang sampah di laut. Ya. Jaga keindahannya. Jangan merusak ya, apa yang ada. Termasuk menggunakan ya. Saya mendengar dari para bule tersebut ya. Mereka bilang, "Pak, ini masih ada banyak bom ikan di sini, Pak. Ini 10 tahun lagi kalau tidak dicegah, ini hancur semua karang-karang di sini. Ikan-ikan semua mati, menghilang, dan kita cuma nanti waktu selam cuma lihat pasir saja di laut." Ya. Oh begitu? Iya Pak, kami sering kalau menyelam, bule itu sudah 4 tahun di sini. Kalau menyelam sering dengar bunyi bom ikan. Nah ini saya titipkan untuk kita semua ya. Janganlah merusak titipan Tuhan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu yang orang bilang keberlanjutan itu. Keberlanjutan. Jangan kita rusak. Kita jaga. Kalau ada yang mau pakai bom ikan, jangan. Tidak boleh. Tidak boleh kita bikin rusak. Kita punya alam yang begini indah. Kalau tidak, ini anak dorang besar. Sudah tidak ada lagi dibanggakan. Sudah tidak ada lagi para wisata yang masuk ke sini. Ya, kita hidup pun susah cari ikan. Tapi karang-karang yang bagus ini tempat ikan-ikan itu hidup. Mereka berenang di antara celah-celah itu. Kalau yang penyelam-penyelam pasti tahu bagaimana keindahan bawah laut. Ribuan jenis ikan warna-warni dari kecil sampai besar ada semua. Nah kalau kita pakai bom, hancur semua, ikan mati, ikan lari, dan kita akan susah cari ikan. Nah ini saya titip kepada semua warga di Pulau Ternate ini, dan juga sampaikan kepada saudara yang ada di Pulau Buaya, saudara di Pulau Pura, saudara di Kalabahi, ya, jangan pakai bom ikan. Kalau ada yang pakai, sebelum dia pakai dicegah, dikasih ingat. Kalau dia sudah di tengah laut, pergi tangkap dia, serahkan ke polisi, ya, supaya ini tidak rusak. Ya. Saya sedih kemarin dengar, tapi hari ini saya bersyukur saya punya kesempatan untuk menyampaikan kepada warga masyarakat di Pulau Ternate ini. Ya, ada mama-mama di sini, mama-mama punya suara itu sakti, didengar oleh bapak-bapak dan anak-anak. Ya, bapak-bapak yang ada di sini supaya ini diingat dan dilaksanakan, ya, untuk mengingatkan kepada siapapun juga yang mencari ikan di laut tidak menggunakan bom ikan. Yang berikut adalah keramah tamahan, ya, hospitality orang bilang, ya, friendly. Orang luar yang datang kita sambut dengan senyuman, kita sambut dengan tangan terbuka, ya. Dia bisa menikmati keindahan laut, keindahan bawah laut, keindahan budaya daripada masyarakat di Pulau Ternate dan pulau-pulau di Kabupaten Alor ini. Yang berikut adalah kejujuran dan ketulusan. Ya. Dulu di Bali, dulu nih, tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an, orang kalau lupa tas di satu desa, satu tempat, itu masyarakat akan ambil tuh tas, dia bawa ke Banjar atau bawa ke kantor polisi. Kemudian nanti dorong umumkan, ya, bagi turis, Pak, wisatawan yang lupa tasnya, silakan ambil di sini.
Nah, kita juga harus begitu, ya, jujur, tidak boleh kita ya curang, tidak boleh curang, supaya orang akan terkesan, ya, dia pulang ke negaranya, ke daerahnya, di provinsi lain, di negara lain, dia akan ceritakan, Alor itu indah luar biasa, budayanya indah, masyarakatnya ramah, masyarakatnya jujur, ayo ke sana. Nah, kalau banyak orang yang datang, ini membawa kesejahteraan bagi kita. Ya. Mereka datang, berbelanja, mengeluarkan uang, kita bisa menikmati keuntungan di situ. Ya. Ini ya hal-hal yang sangat perlu untuk saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari ya kita jaga tradisi budaya kita, ya, Funo Mofa. Kemudian juga ini saya senang karena saya lihat ini penenun-penenun ini remaja-remaja ini. Ini sangat bagus, ya, sangat bagus. Di tempat lain mama-mama, anak-anak mudanya kurang tertarik. Nah, di sini anak-anak muda, remaja-remaja sudah mulai menenun. Ini luar biasa. Tepuk tangan ya untuk masyarakat di Ternate ini, ya. Anak-anak ya terus ya rajin, giat menenun, ciptakan motif-motif yang bagus, motif-motif yang luar biasa yang akan membawa tenun ini, kata Pak Yuri tadi, mendunia, ya, menjadi tenun dunia. Jadi kita pertahankan itu. Juga tradisi-tradisi tadi, ada ritual di dalam rumah, ritual di laut. Ini tetap dijaga dengan baik. Ya, ini sesuatu yang sangat berharga, yang di banyak masyarakat juga sudah hilang. Kita jaga dan pertahankan di sini. Ya, nanti tahun depan dibuat lagi. Kalau saya tidak ada kesibukan, pasti saya akan datang lagi menghadiri di sini dengan teman-teman yang lebih banyak lagi. Mungkin ini hal-hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Mari kita nikmati festival Funo Mofa ini dengan bahagia, dengan ceria, dan Direktur Propan tadi dia sudah bilang sama saya, Pak, saya siap uang 100 juta untuk beli ini, kain tenun. Tidak, bercanda saja, Pak. Bercanda, artinya nanti Pak Direktur, Pak Yori, Pak Umbu, semua ini rombongan, para kepala dinas, Bapak Bupati, Wakil Bupati, ya semua, Bapak Kapolres, ini dorang akan beli semua produk-produk yang ada di sini. Nah. Wakil Gubernur tidak beli karena Wakil Gubernur tidak punya uang, jadi cuma mendorong yang lain untuk beli. Baik. Sekian mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Festival Funo Mofa di Pulau Ternate, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan launching Kampung Warna-Warni. Ya. Umapura dengan ini saya nyatakan dibuka. Sekian, Tuhan berkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.